dilihat. Tapi apa yang kita Ya, lihat oke. di situ di laptop itu yang kita lihat di sini. Oh iyalah. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Ya, sebelum memulai aktivitas, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ayo, doanya dipimpin oleh siapa sih tuh? Ketua kelompok kelasnya. Saya, Bu. Nurdin, ketua kelompok kelasnya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kah? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah, cuma agak settingan. Alhamdulillah ya, walaupun dalam keadaan sekarang ini kita dilanda COVID-19, tapi harus tetap semangat ya semuanya anak-anak. Ya, Bu. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu sampaikan dulu indikator dari pencapaian pembelajaran kita hari ini ya, yaitu mengidentifikasi struktur teks prosedur. Anak-anak sudah pernah dengar apa itu teks prosedur? Langkah-langkah, Bu. Kenapa? Langkah-langkah melakukan sesuatu, iya. Bu. Ya bagus. Yang lainnya? Tes tersusun dari A sampai Z. Ya, mungkin di sini ada yang pernah buat mie goreng kah, buat nasi lemak kah? Sering. Iya, Bu. Oke, ya. Jadi itu bagian dari teks prosedur ya. Oh. Jadi anak-anak, coba Ibu perlihatkan. Coba sudah dilihat ini ada salah satu contoh teks prosedur. Iya, Bu, ada, Coba Bu. anak-anak perhatikan, sudah dilihat? Iya, Bu, iya, Bu. Nah, di situ apa? Itu termasuk teks prosedur atau tidak? Coba dibaca, Nurdin. Teks prosedur. Saat pertama, membuat pupuk kompos sendiri. Pupuk kompos adalah jenis pupuk alami yang terbuat dari bahan-bahan alami, seperti sampah daun dan juga kotoran hewan. Pupuk kompos akan membuat tumbuhan bisa tumbuh dengan baik dan tanah pun menjadi gembur. Pupuk kompos sebenarnya bisa dibuat sendiri dengan alat dan cara yang mudah. Untuk menghasilkan pupuk kompos buatan sendiri yang baik dan berkualitas, berikut bahan dan langkah pembuatannya. Pertama, siapkan bahan dan alat seperti kotoran ternak, jerami yang dicacah, air, arang sekam, sampah daun, bubuk gergaji, EM4, gula pasir, cangkul, sekop, karung goni, dan sarung tangan. Sudah, Bu. Itu, Bu. Oke, lanjut Nurdin. Atau ada yang lainnya? Lanjut. Saya, Bu. Wahida. Siapkan media untuk membuat pupuk yang terlindung dari sinar matahari dan hujan. Yang kedua, buatlah larutan dekomposer. Caranya, larutkan gula dengan EM4 di dalam air. Yang ketiga, buat lapisan pertama. Aduk rata campuran arang sekam dengan kotoran ternak. Kemudian ditambahkan dekomposer dan diaduk sampai rata. Keempat, buatlah lapisan kedua. Taburkan bubuk gergaji, sampah daun, dan cacahan jerami sampai rata. Kemudian sirami lagi dengan dekomposer. Yang kelima, tutup rapat bahan tersebut dengan menggunakan karung goni.
Yang keenam, lakukan pengadukan bahan sampai merata di hari kedua. Oke, sudah? Wahidah? Ya, Sudah, Bu. sudah. Lanjut, Nak Nurbaya ada? Nurbaya? Lanjut Nurbaya? Tidak ada Nurbaya? Ya, Bu. Ibu. Langsung Coba lanjut. Lanjut langsung. lakukan pemeriksaan setiap pagi dan sore. Caranya adalah dengan memasukkan tangan ke dalam adonan pupuk dengan menggunakan sarung tangan. Jika terasa panas dan tangan tidak bisa menahan rasa panasnya, maka adonan pupuk belum siap untuk digunakan. Periksa adonan pupuk di hari keempat. Umumnya sudah siap pakai di hari keempat. Bila tangan sudah bisa menahan rasa panasnya, maka pupuk sudah siap pakai. Demikian langkah-langkah membuat kompos yang baik. Jika langkah-langkah tersebut Anda ikuti, Anda akan menghasilkan pupuk kompos yang berkualitas. Oke, bagus semuanya. Jadi itu tadi adalah contoh teks prosedur ya, anak-anak. Tadi judulnya adalah apa tadi judulnya? Pembuatan Langkah-langkah membuat pupuk kompos. Iya, membuat pupuk kompos sendiri ya. Oke, anak-anak, setelah kalian melihat atau mengamati contoh teks prosedur, di situ ada juga, Ibu jelaskan dulu ya, pengertian dari teks prosedur. Atau ada satu orang yang bisa menjelaskan apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Ya, nah, Rahmat. Teks prosedur itu adalah teks yang menguraikan atau menyampaikan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu sampai dengan selesai. Terima kasih, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Rahmat. Bu. Oke, selanjutnya ada fungsi dari teks prosedur. Jadi teks prosedur itu juga memiliki fungsi. Coba ada yang tahu apa itu fungsi dari teks prosedur yang berisi langkah-langkah tadi? Coba siapa yang bisa? Apa fungsinya? Kalau tidak ada, Ibu yang sampaikan. Ya, Bu. Oke, jadi fungsi dari teks prosedur itu adalah menjelaskan tentang langkah-langkah yang ingin kita lakukan ya dalam membuat suatu kegiatan atau membuat segala sesuatu. Nah, tadi misalnya contohnya kalian membuat pupuk kompos sendiri, goreng, atau untuk menyalakan komputer. Jadi semuanya membutuhkan langkah-langkah ya. Tidak langsung, misalnya kalau kalian mau membuat goreng kan tidak langsung membuat nasi goreng. Jadi harus dulu disiapkan dulu alatnya, bahannya. Oke, anak-anak sampai di situ fungsinya sudah mengerti? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, jadi ada beberapa jenis ya anak-anak dari jenis-jenis teks prosedur. Nah, jadi yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Nah, kalau yang sederhana itu contohnya dia hanya memiliki 3-4 tahapan saja ya. Ada yang bisa memberikan contohnya anak-anak? Mengoperasikan setrika. Teks prosedur sederhana. Cara Ada membuka yang tahu? laptop. Iya, Bu. Oke, anak-anak, ya misalnya yang sederhana itu bisa cara membuat kopi, yaitu hanya terdiri dari 3-4 langkah